Bonjour à tous, kami dari kelompok Planification Recce 2019 Prancis yang beranggotakan Cici, Alda, dan Sasi. Nah, di sini kami akan menampilkan project planification, yaitu tentang langkah-langkah manajemen perencanaan pembelajaran. Nah, langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan merumuskan tujuan khusus. Dalam merancang pembelajaran, tugas pertama dari seorang guru adalah menerjemahkan tujuan umum pembelajaran yaitu SK dan KD menjadi tujuan khusus atau indikator pembelajaran yang lebih spesifik dan mudah terukur. Yang kedua, memilih pengalaman belajar. Yang dimaksud memilih pengalaman belajar adalah guru harus mendorong siswa secara aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, caranya bisa saja dengan membuat belajar atau pembelajaran secara berkelompok yang bisa membuat pengalaman pada siswa untuk mampu bersosialisasi dengan orang lain. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar bisa dirancang melalui pendekatan kelompok maupun pendekatan individual. Pendekatan kelompok yang dimaksud adalah dengan membuat siswa belajar secara berkelompok. Sedangkan pembelajaran secara individual bisa dilakukan dengan cara memberikan siswa bahan ajar dan menyuruh mereka untuk belajar secara mandiri. 4. Menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar haruslah seorang instruktur atau guru yang profesional agar pembelajaran dapat terlaksanakan dengan baik. Yang kelima, memilih bahan dan alat yang pas untuk pembelajaran. Penentuan bahan dan alat dapat mempermudah kita untuk melakukan pembelajaran yang baik. Bahan dan alat yang dimaksud dapat berupa media pembelajaran ataupun fasilitas-fasilitas yang mendukung pembelajaran, seperti proyektor dan buku untuk bahan ajar. Yang keenam, ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik meliputi ruang kelas yang nyaman, pusat media, laboratorium, dan lain-lain. Yang terakhir, perencanaan evaluasi dan pengembangan. Proses evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran sebab dengan evaluasi kita dapat melihat keberhasilan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, demikian langkah-langkah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.